Ya, pelanggaran terhadap Anaru Obiora dilakukan oleh Murphy Common Play. Ya, tapi JFK sudah lakukan kali ini. Dan Bahaya Anaru ini. Obiora masih dapat. Anaru Obiora dan sebuah gol! Anaru Obiora berhasil membuat Sriwijaya Mania, Singa Mania dan juga seluruh rakyat di Sumatera Selatan menyambut gol yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya FK atas PSMS Medan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, kita lihat di sini bagaimana dengan bermain yang sangat berhati-hati di kedua tim. Dan pada saat mereka berani melakukan penyerangan, disinilah terjadi permainan sangat keras sehingga terjadilah tendangan-tendangan bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana Zaran dengan pintarnya dia tidak mengangkat bola tinggi dan dia mengarahkan bola kepada Obiora. Satu kali shooting mampu diblok dan inilah yang kedua, placing yang sangat-sangat baik, sangat cerdik. Akhirnya 1-0 untuk Sriwijaya. Dan kita juga melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Murphy tidak begitu bagus dalam memarking pergerakan dari Obiora. Ini dia, satu gerakan sliding dan bola rebound. Kita melihat dengan satu sontekan yang sangat-sangat simpel, Obiora menceploskan bola ketika Markus juga sudah terlanjur meninggalkan gawangnya. Bagi sebuah tim. Kembali pelanggaran dari Wijaya terhadap Julian Bom. Saya pikir Wijaya harus segera ekstra hati-hati dalam menjaga performanya sendiri. Karena kita tahu bahwa satu kartu kuning sudah disandang oleh Wijaya. Dan jika ada kartu kedua itu berarti Sriwijaya akan tampil hanya dengan 10 nama saja. James Kokolomel, masih James Kokolomel kali ini sebuah skill itu, Bahaya. sebuah tendangan dan peluang tentunya masih bisa kembali diamankan. Bagaimana peluang yang terjadi bagi PSMS Medan yang sepertinya sudah mulai panas untuk menyamakan kedudukan di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Kembali pelanggaran dari Wijaya terhadap. Dan kita melihat bagaimana Sakti melepaskan tendangan first time. Kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola pelan-pelan. Dia berikan bola kali ini kepada Andres Formento. Sebuah umpan dan James Kokolomel membuat publik dari Medan dan juga Kampang yang hadir di stadion bergembira menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Saya pikir ini adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat bagus. Sebuah kerja keras yang begitu optimal dari seorang James Kokolomel sebelum dia melahirkan sebuah gol balasan yang juga dengan sangat bagus. Dan kredit plus lain adalah dari Andres Formento. Ini dia umpan tariknya sangat cerdas dan Lomel juga dengan cepat melakukan sebuah gerakan yang menusuk, melepaskan bola dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan badannya. Ini dia. Ya, satu gol yang sangat-sangat dramatis. Kita lihat di sini bagaimana ada 4 pemain bertahan daripada Sriwijaya dan kita lihat coming from behind yang dilakukan oleh James Kokolomel sangat-sangat baik dan dia menyambar bola. Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat. Ya, kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning Ya. kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas, jelas ini adalah kartu kuning. Ya, mereka tidak perlu melakukan hal itu dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua karena satu gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar melepaskan tendangan first time. Kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola pelan-pelan. Dia berikan bola kali ini kepada Andres Formento. Sebuah umpan dan James Kokolomel membuat publik dari Medan dan juga Kampang yang hadir di stadion bergembira menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Saya pikir ini adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat bagus. Sebuah kerja keras yang begitu optimal dari seorang James Kokolomel sebelum dia melahirkan sebuah gol balasan yang juga dengan sangat bagus. Dan kredit plus lain adalah dari Andres Formento. Ini dia umpan tariknya sangat cerdas dan Lomel juga dengan cepat melakukan sebuah gerakan yang menusuk, melepaskan bola
dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan badannya. Ini dia. Ya, satu gol yang sangat-sangat dramatis. Kita lihat di sini bagaimana ada 4 pemain bertahan daripada Sriwijaya dan kita lihat coming from behind yang dilakukan oleh James Kokolomel sangat-sangat baik dan dia menyambar bola. Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat. Ya, kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Mereka tidak perlu melakukan hal itu dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar. Apakah bisa memberikan satu kontribusi yang berarti buat anak Medan, kita nantikan. Alamsyah kedudukan dan sebuah gol dari Kevin Gams merubah kedudukan menjadi 2-1. Bagaimana gol dari Kate Kayama Gams ini disambut meriah tentunya. Merubah kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan penjuru yang berhasil diamankan atau tidak berhasil diamankan oleh Marcus Horizon. Dan ini tentunya menjadi sebuah partai yang masih akan menyisakan sebuah drama dalam klasik gol yang akan terjadi dalam perpanjangan 2 kali 15 menit. Begitu cepat kita lihat bagaimana Gam menyeruak di antara deretan pemain-pemain belakang Medan. Dan ini dia, sebenarnya sedikit dibelokkan oleh salah satu nama dari pemain belakang PSMS Medan. Ya, satu umpan yang sangat-sangat baik dan kita di sini kembali Gams menunjukkan kapasitasnya sebagai pencetak gol yang paling subur juga dimiliki oleh Sriwijaya dan akhirnya Gams memecah kebuntuan Sriwijaya. Kembali lagi kali ini. Tekanan dari para pemain dari PSMS Medan kali James Kokolomel. Datang membantu Supardi kali ini. Perebutan bola dan tidak sebuah gol. Ya, ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kita jelas bagaimana James Kokolomel. Kita melihat bagaimana posisi James. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Supardi dan James bersama Formento jelas-jelas berada dalam keadaan offside. James Kokolomel kali ini. Duel dia dengan Syafruddin. Masih James Kokolomel. Kita lihat bagaimana James Kokolomel dengan sisa-sisa tenaganya berikan umpan berhasil dipotong oleh Haris Yulianto. Sepak pojok kali ini bagi PSMS Medan. Usep Munandar maju. Begitu juga dengan seorang Marcus Horizon yang telah maju ke depan. Sebuah tendangan kali ini kita lihat sebuah serangan. Gawang dari PSMS Medan telah kosong karena Marcus juga telah maju ke depan. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Zarahan dan sebuah gol. Zarahan berhasil mencetak gol ketiga dan sepertinya menancapkan kakinya untuk meraih double winners di malam hari ini. Sebuah keputusan dengan unsur perjudian yang sangat-sangat besar dari Marcus Horizon. Dan di sebelah sana sebuah kecerdikan yang juga sangat-sangat bagus dari Zarahan. Lihat bagaimana dia dengan sangat simpel menceploskan bola ke gawang yang kosong yang ditinggalkan oleh Marcus Horizon. Satu pemandangan yang kontradiktif yang sebetulnya agak sedikit miris buat skuad PSMS Medan. Ketika Zarahan dengan cerdik lewat sebuah umpan atau sebuah fast break yang sangat-sangat bagus melihat gawang Marcus yang sudah kosong, dan di situ dia gol ketiga Sriwijaya. Dan saya pikir sebuah sejarah besar
segera terbentang di bumi Sriwijaya ketika dalam satu musim yang sama dua mahkota juara segera mereka kawinkan di ranah Palembang. Saya berani katakan bahwa sulit buat anak-anak Medan untuk bisa menyeimbangkan atau memetik 2 gol dengan sisa 4 menit saja di depan mata. Dan saya juga berani mengatakan bahwa sebentar lagi, ini soal waktu, Sriwijaya segera mendapatkan double winners setelah mereka di Stadion Gelora Bung Karno merebut mahkota juara Copa Jisamsu Indonesia dan sekarang mahkota juara Liga Jarum Indonesia. Balik kali ini tekanan dari anak-anak Medan. Kate Kambagams. 3 gol yang berhasil dicetak oleh para pemain dari Sriwijaya FC. 3-3-nya adalah dari 3 pemain asing mereka yang memang berada di atas rata-rata. Itu Anaru Obiora, Kate Kambagams, dan juga Zarahan Kranger. Kurang dari 20 detik lagi sejarah akan tercipta di Indonesia. Sebuah tim dengan nama Sriwijaya FC akankah bisa meraih double winners untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, memainkan gelar Copa Indonesia dan juga Liga Jarum Indonesia. Ya, kita sudah masuki menit ke-30 dan akankah Wasit Purwanto akan meniupkan peluitnya? Sebuah penantian, sebuah hasil kerja keras yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun akan membuahkan hasil dengan double winners bagi Sriwijaya FC. Dan juga bukan untuk meremehkan kerja dari para pemain dari PSMS Medan. Sepertinya waktu tinggal sedikit lagi dan inilah dia sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.